wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang logaritma ya. Logaritma lanjutan dari materi kemarin. Ini sebenarnya masih bab 1 ya sebenarnya, cuman ibu guru jadikan bab 2 saja gitu. Tapi sebenarnya di dalam KD-nya dia masih tetap di bab 1 logaritma ya. Oke, logaritma. Apa sih logaritma? Kita belajar definisinya dulu ya. Kita belajar definisinya dulu. Definisi. Jadi logaritma itu adalah Logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen ya. Kemarin kan kita sudah belajar perpangkatan ya atau eksponen ya. Nah, logaritmanya itu kebalikannya seperti itu ya. Jadi logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Nah, maksudnya bagaimana ini maksudnya? Nah, supaya kalian paham, Ibu Guru kasih contoh ilustrasinya ya. Contoh ilustrasinya bagaimana? Seperti itu ya. Misalkan kalian punya perpangkatan misalkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Kalau 3 dipangkatkan 2 berarti berapa? 9 ya kan, dari 3 kali 3. Nah, ini kalau ditulis dalam logaritma ya, ditulis dalam logaritma, maka dia menjadi seperti apa? Menjadi 3 log 9 itu sama dengan 2 ya, jadi kebalikannya. Oke, kita kasih tanda dulu ya, atau kotak gitu. Oke, jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 kalau di dalam perpangkatan. Nah, kalau di logaritma dia kebalikannya, 3 log 9 itu sama dengan 2. Bisa ya? Bisa dong, masa enggak? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Misalkan kalau A pangkat M itu sama dengan B misalkan ya. Nah, kalau ditulis dalam perpangkatan ya, kalau ditulis dalam perpangkatan berarti apa? A log B sama dengan M. Oke, bisa ya. Kita kasih tanda lagi. Oke, nah tapi ini ada syaratnya dong, ada syaratnya. Syaratnya di mana ya? Sini aja deh. Ada syaratnya. Nah, syaratnya itu A-nya lebih besar daripada 0 ya, kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan B lebih besar daripada 0 ya. Oke, A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan B-nya lebih besar daripada 0 ya. Oke. Nah, di sini ada istilah logaritmanya ya. Istilah logaritma. Nah, kalau A ini biasa disebut apa gitu ya? A itu disebut bilangan pokok ya. Nah, itu disebut bilangan pokok.
bilangan pokok. Nah, kalau B itu disebut numerus ya. B itu disebut dengan numerus. Numerus ya. Oke, nah sedangkan M itu adalah hasil dari logaritma. M adalah hasil logaritma. Oke. Nah, di sini guru ada catatan sedikit ya, catatan sedikit aja, nggak banyak-banyak catatan ya. Hari ini kita belajarnya tuh sedikit aja, definisinya saja ya, nggak banyak-banyak. Nah, untuk besok baru kita belajar yang banyak tentang sifat-sifatnya dan operasinya. Nah, di sini Ibu ada catatan ya, catatan ya. Yang pertama, nah jika kalian punya A log 1 berarti ini sama dengan 0 ya. A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Jadi berapapun bilangan pokoknya jika numerus logaritmanya itu 1 ya. Jadi berapapun nilai A-nya, kalau bilangan numerusnya ini, numerus logaritmanya 1, maka hasilnya 0 ya. Kemudian yang kedua ya, jika kalian punya A log A itu sama dengan 1 ya. Jadi jika kalian punya bilangan pokoknya sama, ini kan bilangan pokoknya sama ya, A bilangan pokok dengan numerusnya itu sama ya. Dengan bilangan pokoknya sama A, numerusnya juga sama A, berarti nilainya, hasilnya logaritmanya 1. Bisa ya. Oke, kemudian yang ketiga dalam logaritma jika bilangan pokok 10 ya, jika kalian punya bilangan pokok 10 log 5 ya, ini tidak perlu dituliskan ya. 10 log 5 itu tidak perlu dituliskan. Tidak perlu dituliskan ya. Kalau bilangan pokoknya 10 log 5 tidak perlu dituliskan 10-nya ya. Tidak perlu dituliskan 10-nya, cukup log 5 ya, cukup ditulis log 5 ya. Oke, mana penghapus tadi, guru tambah ya, cukup ditulis log 5 ya. Kalau bilangan pokoknya 10 jadi nggak perlu ditulis, dia cukup ditulis log 5 saja. Nah, itu saja catatan sedikit dari definisi logaritma ya. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti ya. Oke, sampai di sini untuk materi awal dari logaritma tentang definisinya ya. Kemudian jangan lupa kalian catat ya, jangan lupa dicatat. Kemudian catatannya kirim di Classroom ya. Jangan lupa absennya selalu diisi. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.